Oke, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran structure, jadi nanti akan saya bahas untuk yang pertemuan kemarin terlebih dahulu, yaitu paket 1, terus kemudian kalau udah selesai nanti kita lanjut ke paket 3. Oke, untuk Mr. Sahrul dan Miss Natasha, Miss Caca ya panggilannya, tadi saya dibilangin sama Minsa untuk memanggil Miss Caca. Terus kemudian untuk yang kemarin ada pertanyaan apa nggak? Miss Caca sama Mr. Sahrul, untuk yang paket 1? Belum Nggak ada sih, ada. Sir. Aman. Oke, belum ada ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung diinstruksi saja. Oke, kita mulai dulu ya untuk yang paket pertama terlebih dahulu. Oke. Kemarin kita sudah sampai ke nomor 20 ya. Kita lanjut ke nomor 21 saat ini. Suara saya jelas? Jelas, Sir. Oke, jelas ya. Oke, kita coba yang di number 21 dulu. Jawabannya teman-teman apa? Ada yang tahu jawabannya apa? Coba dibaca dulu. Yang B ya, Sir. Apa? Yang B. Yang Bravo. Oke. Yang Bravo untuk Miss Natasha. Miss Caca. Ini ya. Mr. Syarul, jawabannya apa Mr. Syarul? Yang kemarin kerjakan. Halo? Ada? Oke. Belum ada konfirmasi ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, kalau kita lihat di number 21 ya, untuk menjawab pertanyaan soal ini itu sebenarnya kita coba lihat secara garis besar dari soalnya ini ya. Kalau kita lihat maknanya dari prior to itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Halo, sorry tadi keputus ya. Untuk jawabannya Mr. Charul apa? C, Sir. Yang Charlie ya. Oke, yang Charlie, Ya. near the track. Oke. Oke, coba kita lihat ya. Untuk menjawab soal semacam ini, kita perlu lihat dulu dari yang alpha dulu ya. Untuk prior to ada yang tahu maknanya dari prior to? Prior, apa itu prior to? Ada yang tahu? Prior to apa? Prior to itu maknanya sebelum, teman-teman ya. Sebelum. Sebelum ya. Nah, kalau sudah ada makna sebelum, kalau di belakangnya ada makna sebelum juga, itu namanya pemborosan kata ya. Kayak gini, before, ini juga prior to the race, ini before the race. Jadi sama-sama maknanya. Jadi harus salah satunya dihilangin karena di sini udah nggak ada garis bawahnya, maka yang ada garis bawahnya lah yang kita eliminasi. Jadi jawaban alfa. Oke, aman ya, teman-teman ya. 21 ya. Oke, kita lanjut 22 sekarang. Jawabannya apa? 22. Dari Miss Caca apa? Apa, Miss Caca? Halo? Masih di mute? Yang D, Sir. Delta, oke. Mr. Syarul? Tolong deh. Yang Sol berapa? A, Sir. Yang alfa ya. Sol Oke, coba kita lihat. Untuk yang alfa dulu, dari pilihannya Mr. Syarul. Kalau kita lihat di sini kan modal ya. Shoot itu kan modal, masuk ke modal. Modal itu kemarin rumusnya adalah ketemu dengan verb one. Dan begin itu sudah verb one. Jadi sudah benar. Jadi nggak ada masalah untuk yang alfa. Kalau kita lihat dari semua pilihan jawabannya, kalau kita lihat di sini, how long ini adalah conjunction ya teman-teman ya. Conjunctionnya miliknya non-clause namanya. Punyanya non-clause. Nah, kalau conjunctionnya non-clause, itu wajib diikuti subjek dan verb setelahnya. Subjek dan verb. Dan ini sudah benar. Subjek, ini verbnya adalah have to complete. Itu sudah benar. Jadi nggak ada masalah yang berapa juga. Nah, sekarang yang Charlie nih. Nah, kalau di sini itu dia kayak semacam kita menggunakan how many foods do you like gitu kan. Nah, jadi dia bisa menggunakan ini. What the procedures are for. Nah, ini boleh nih. Ini boleh nih. Ini satu kesatuan dari conjunction-nya. Yang bermasalah adalah yang delta ini. Betul jawabannya dari Miss Caca tadi.
bahwasanya turning in itu maknanya menyerahkan, teman. Maknanya menyerahkan, ya menyerahkan, dan menyerahkan ini bermakna aktif. Dia butuh objek, ya, butuh objek, ya menyerahkan apa, gitu kan? Nah berarti di sini ada yang kurang nih. Harusnya turning in it atau turning it in. Nah, jadi tambahannya di sini turning it in. Gitu. Oke lanjut ke number 23. Apa? 23? Jawabannya Miss Caca apa? 23? Masih di mute? Yang B. Yang Bravo. Oke. Jadi Mr. Sarul, D, sir. yang Delta. ABS. Oke, ini. Oke, coba kita lihat ya. Dari jawabannya Miss Caca dulu. Sorry, yang Alpha dulu deh. The Charles Dickens karakter. Nah, karena ini dia menunjukkan suatu hal atau proper noun, Mike Weber gini ya, itu boleh ada artikel, nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah, jadi sudah benar. Yang Bravo nih, yang Bravo sekarang. Coba kita lihat. Optimistic. Ya, optimistic. Ada optimistic diikuti oleh non-nya di sini. Nah, kita lihat nih sekarang kelas katanya optimistic di sini. Seperti kemarin ya, kalau kita belajar structure, maka kita gunakan Merriam-Webster ini. Kalau kita lihat optimistic, kalau dia adjektif, nggak masalah. Udah benar dia. Coba kita lihat. Nah, agak lambat ya Merriam-Webster ini. Atau teman-teman mungkin di tempatnya teman-teman bisa coba ya. Ini agak lambat ya. Ya, tapi ini nanti sambil nunggu aja ya. Ini lambat sekali dia. Ini nih baru muncul. Optimistic. Nah, optimistic adjektif teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contohnya ini, dia menggunakan an optimistic outlook. Outlook itu non ya. Jadi dia bisa mengikuti non, bisa. Adjektif mengikuti non, itu boleh. Nah, berarti kalau di sini diikuti non, itu sudah benar. Optimistic expectation. Jadi Bravo sama Charlie sudah benar ya. Dia sudah benar dua-duanya karena ini adjektifnya yang mengikuti non. Contoh lain yang lebih gampang, beautiful car, misal. Beautiful car. Ya, a beautiful car. Nah, jadi ini adjektifnya diikuti oleh non. Ini non phrase namanya. Nah, ini boleh. Seperti ini, model seperti ini boleh. Nah, berarti satu-satunya jawaban adalah yang delta. Ya. Nah, karena kita ini ya, misal kita tes nih, kita lagi tes, nggak usah dipikirin dia itu alasannya kenapa. Karena ya ini doang jawabannya. Tapi karena kita belajar, jadi saya jelasin. Fungsinya best, ini ya, ini namanya superlatif ya. Fungsinya superlatif degree itu membandingkan satu hal dengan banyak hal. Dengan banyak hal. Nah, kita lihat nih konteksnya dalam kalimat. Kalau di sini, kalau kita lihat ya, ini kan orangnya dia menceritakan Wilkins Micawber tinggal dengan ekspektasi optimis dari fortune-nya. Nah, jadi dia itu nggak membandingkan satu hal dengan banyak hal, tapi dia membandingkan kayak masa lalunya dia dengan masa lalunya saat ini. Gitu. Jadi hanya dua. Kalau hanya dua, gunakanlah comparative degree. Ya, ini ada komparatif namanya satunya. Komparatif degree ya. Itu membandingkan dua hal saja. Nah, kalau dua hal pakai itu. Jadi bukan a best fortune tapi a better fortune. Ya, gitu ya. Kesalahannya di sini dia hanya membandingkan dua, bukan banyak hal. Contohnya apa sih Sir yang pakai best gitu ya? Itu bisa kayak contohnya misal Miss Caca is the best student in the class. Nah, ini membandingkan dengan banyak hal ini. Kalian di sini. Nah, ini bisa. Jadi Miss Caca is the best student in the class gitu. Jadi dia membandingkan Miss Caca ini yang student di dalam kelasnya itu dengan teman-temannya di kelasnya dengan banyak hal gitu. Jadi pakainya best. Tapi kalau cuma dua hal itu pakainya better atau er. More juga bisa. Gitu ya. Sampai sekarang, sampai saat ini ada yang ditanyakan? 21, 22, 23. Belum, Sir. Ya, Mr. Sarul aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Lanjut ke bawah lagi. Ini saya
Oke, scroll down dulu. Number 24. Jawabannya apa, teman-teman? Miss Caca, silakan C, bisa sir. masih di mute, C. Miss Caca. Oh, Mr. Syarul tadi apa jawabannya? Yang C. C. Oke. Yang B. B ini, Mr. Syarul ya, saya tulis S di sini. Miss Caca jawabannya? Yang yang D. Yang delta. Oke. Ini ya. Oke, kita bahas dulu yang jawabannya teman-teman. 24. Di sini kan in a cave near Magdalena, New Mexico. Dia membandingkan New Mexico dengan dengan banyak mobil ya. Dengan banyak mobil dia. Membandingkan dengan banyak mobil. Nah, berarti dia boleh the oldest known cars, mobil yang dikenal tua, paling tua gitu ya. Itu nggak masalah. Karena dia membandingkan si New Mexico ini ya, cars of oh, sorry. Ketika the oldest known cars of cultivated corn were discovered. Oh, dia membandingkan ini the oldest known cars. Jadi paling tua di antara beberapa mobil. Ini nggak ada masalah, Mr. Saro, yang di sini. Jadi dia itu membandingkan ada satu mobil dengan banyak mobil yang pernah ditemukan. Banyak mobil untuk memanen ini ya, jagung gitu ya, yang pernah ditemukan di situ di Meksiko. Jadi dia membandingkan satu mobil dengan banyak mobil yang lain. Jadi nggak ada masalah pakai the oldest, ya nggak ada masalah superlatifnya, gitu ya. Nah, yang bermasalah di sini kalau pilihannya Miss Caca dulu, were discovered. Nah, ini kan maknanya ini ya, pasif ya, pasif maknanya. Cultivated corn were discovered, ditemukan. Ya, jadi nggak masalah. Ini ada verb 3. Ya. Di ketemu verb 3. Jadi nggak ada masalah. Ini juga benar, ini juga benar. Nah, ini kalau yang cari the oldest known cars, mobil yang dikenal paling tua, itu maknanya. Jadi nggak ada masalah juga. Jadi satu-satunya jawaban adalah yang alpha. Nah, sekarang kita benarkan nih. Alpha. Apa masalahnya yang when ini? Karena di sampingnya when itu adalah tempat, ya. Ini materinya adalah adjectival clause. Adjectival clause nanti bisa dilihat di modulnya ya. Di modulnya itu di halaman berapa coba kita lihat. Nah, kita lihat di daftar isinya ya. Itu nanti teman-teman buka ya di halaman ke-22 ya. Halaman 22 tempatnya. Kita lihat. Halaman 22. Ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini ada adjectival clause. Jadi adjectival clause itu ada beberapa konektor ya di dalamnya. Ada who, whom, which, that, who, and whom. Sama tambahannya ini belum saya masukkan ya di sini ya. Jadi ada where itu untuk place. Terus kemudian ada when itu untuk time, sama why itu untuk reason. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh di sini ya. Misal saya kasih contoh the class where I studied was old, ya, sangat tua gitu, was old. Jadi the class di mana saya belajar itu tua, gitu ya. Jadi di sini itu menjelaskan non di sampingnya pas. Nah, ini keterangan tempat ya. Terus kemudian kalau when, misal I still remember, teman-teman sambil nulis ya, the day when you left me. Nah, gitu. Saya masih mengingat hari ketika kamu meninggalkanku. Nah, di sini when-nya itu menjelaskan si waktunya di sampingnya. Yang di sini, yaitu the day. Jadi harus pakai when, karena menjelaskan waktu. Kalau menjelaskan tempat, itu pakainya where. Nah, kalau reason, di sini misal, the reason why you left me is important. Nah, dia menjelaskan alasannya. Ini alasannya boleh apapun ya. Misal di accident why ya. Bisa alasannya. Pokoknya menunjukkan alasan lah konteksnya. Alasan ini saya kasih contoh yang gampang aja. Pokoknya alasan. Alasan mengapa kamu meninggalkanku is important. Itu penting. Nah, gitu ya. Jadi menjelaskan reason.
di sampingnya. Untuk selanjutnya, untuk yang lainnya ya, nanti bisa dibaca teman-teman ya. Nanti bisa tanya ke saya langsung, bisa by WA nggak masalah ya. Nanti saya buatin semacam video untuk jelasin tentang klausa ini, karena lumayan banyak penjelasannya. Nah, nanti saya kirim video ya. Saya pernah membuat video ngajar di kelas yang lain ya. Dan coba saya kirimkan untuk membahas tentang klausa yang ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini itu kesalahannya karena di sampingnya yang dijelaskan adalah tempat. Ya, New Mexico kan nama negara ya, Meksiko baru ya. Ya. Nah, jadi dia harus pakai where di situ. Nggak boleh pakai when. Nah, gitu ya. Oke, aman untuk yang 24. Sorry, ini bukan when tapi where. Aman, Sir. Iya, where. Oke. Kita lanjut untuk number 25. Jawabannya apa? Dari Miss Caca dulu. Halo, Miss Caca? Yang E. Yang Yang A. alpha. Iya, yang alpha. Karena kenapa itu? Dia harusnya? Ada so much sebenarnya. Ya, ada mammals lebih tepatnya. Mammals ini kan jamak ya, bisa dihitung ya. Countable noun ya, mammals ada S-nya. Jadi nggak boleh pakai much. Kalau much itu untuk uncountable. Yang countable. Ya harusnya money. Nah, kalau much itu kayak much oil, much sugar kayak gitu. Nah, ini uncountable. Uncountable noun. Benda yang tidak dapat dihitung. Nah, ini kalau ini countable noun, bisa dihitung. Terlihat dari ada S kayak gini. Ya. Oke, lanjut 26. Jawabannya apa? Oke, Mr. Sarul sekarang gantian ya. Nanti 27 Miss Caca. The charge coming from the sharks can detect coming kan? Coming Fungsi ya. kayak. Oke, coming. Ya. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat kalau di coming ini ya, kalau kita lihat di sini verb-nya cuma satu, nggak ada kenjang sama sekali, berarti nggak ada masalah kita menggunakan verb palsu di sini. Jadi jangan dicurigai. Berasal dari gitu, yang berasal dari. Jadi dia menggunakan verb palsu supaya kalimat ini tidak salah gitu. Kan syaratnya kalau satu verb nggak ada conjunction nggak masalah. Kalau dua verb harus ada satu conjunction. Nah di soal ini nggak ada conjunction. Jadi nggak ada masalah kalau ditambahkan verb palsu. Kalau ini verb, nah itu yang salah dengan karena ada dua verb nggak ada conjunction, gitu ya. Nah, teman-teman untuk menjawab soal semacam ini, lihatlah ketika ada pronoun yang digarisbawahi ini. Nah, ada it's nih. It's itu kan untuk benda tunggal ya. Adakah benda tunggal di sini? Mengarahnya ke siapa sih? Mangsanya siapa ini? Sharks. Ya, sharks itu benda jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Jadi harusnya It. there. Iya. Harusnya their prey, mangsanya dia. From their prey. Mangsanya si sharks ini. Nah, gitu. Oke, lanjut Miss Caca 27. Halo, Miss Caca. Sebentar masih baca, Sir. Oke, silakan. Boleh. Kayak Ebi. Oh, kayak Ebi. Sarul udah jawab yang gini. Tinggal jawabannya Miss Caca. Yang D. Delta, beyond it. Oke. Kita coba analisa dulu di sini. A cloud of. A cloud of ini nggak ada masalah karena dia ini sebagai penjelasnya interstellar ini. Nah, maksudnya kayak gimana? Kayak a bunch of. A bunch of margarine. Nah, kayak gitu polanya. Jadi diikuti oleh nonnya. Nah, interstellar dust ini. Ini nonnya. Nonnya dari cloud of. Kenapa membentuk ini? Karena ini uncountable. Jadi harus ditambahkan kayak gini modelnya. Kayak contohnya water ya. Water kan dia uncountable. Gimana caranya supaya dia countable? Ya ditambah tambahan ini. Kayak gini. Quantifier namanya. A glass of. Two glasses of. Nah itu bisa. Supaya ini bisa terhitung. Oke, jadi nggak ada masalah yang alpha. Udah benar. Sekarang jawabannya Mr. Sarul nih. Kita lewati dulu ya. Kita coba yang punyanya Miss Caca dulu. Beyond it. Nah, beyond ini, karena kita belajar structure ya, coba kita cari dulu. Beyond apa? Supaya hafal aja. Beyond. Bisa adverb, bisa preposisi. Kalau adverb, dia berdiri sendiri. Nah, karena tadi konteksnya di soal ini,
dia diikuti oleh it ya, ada it di belakangnya. Berarti nggak bisa nih yang adverb. Kita lanjut, yang preposition. Oh benar, di sini ada beyond, di sini ada beyond-nya, diikuti oleh non ya, his strength, beyond me. Nah ini mirip banget sama yang tadi ya, beyond me. Nah yang tadi di sini beyond it, jadi nggak ada masalah. Beyond di sini preposisi, ya. Ini preposisi kata depan, maka diikuti oleh non, sudah nggak ada masalah. Beyond it, ya ini sudah benar. Nah berarti tinggal yang Bravo sama yang Charlie. Nah sekarang kita lihat nih jawabannya Mr. Syarul nih. Enough dance. Ada yang tahu penggunaannya enough? Di antara dua pilihan ini saya kasih contoh ya. Misal ada dua, enough money. Sorry. Oh, ini adjektif ya? Sorry. Sorry, itu adjektif soalnya. Jadi aku harus menggunakan adjektif contohnya. Enough, beautiful, sama beautiful enough. Teman-teman pilih yang mana? Yang mana yang Beautiful benar? enough. Beautiful enough. Ya, beautiful enough. Nah, berarti susunannya adalah adjektif dulu, baru enough. Ya kan? Nah, dense itu bermakna padat ya. Padat itu dia adjektif, maka adjektifnya harus di depan. Jadi dense enough di sini. Nah, itu jawabannya. Gitu ya. Ada pertanyaan 27? Belum, Sir. Oke, lanjut 28. 28. Silakan. Jawabannya apa? Boleh dibaca dulu, nggak ada masalah. Kita santai aja. Yang C ya. Yang C, oke. Mr. Sarul? Komersialis. Oke, commercially. Komersial. Oke, kita lihat dulu jawabannya Miss Caca. Di sini ada to. To itu harus diikuti verb one. To plus verb one. Terlihat dari clarify ini juga verb one. Ya, jadi apalagi ada n di sini. Kanan kirinya harus setara. Jadi verb one ketemu verb one. Sudah benar apa belum? Stabilize? Sudah benar. Sudah benar. Stabilis. Jadi nggak ada masalah. Clarify it ini juga nggak ada masalah. Jadi tinggal yang ini alpha sama bravo. Kita cek dulu yang bravo. Di sini ada n lagi. Sebelah kirinya dia verb 3, maka sebelah kanannya verb 3. Sudah benar juga. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nah, ini ya. Kenapa yang alpha? Coba saya kasih contoh lagi. Misal smart student. Ini yang pertama. Sama satunya a smartly student. Yang benar yang mana? Smart student. Ya, smart student. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika ada adjektif ketemu lie, itu akan membentuk adverb. Sedangkan non ketemu lie, itu akan membentuk adjektif. Contohnya apa? Friendly. Nah, itu sering muncul ya di soal TOEFL ya. Jadi hati-hati. Intinya ketika ada non, ini kan non. Nah, yang menjelaskan, kalau semisal di sampingnya itu menjelaskan si nonnya, ini kan maknanya adalah madu komersil. Kan? Jadi kan dia menjelaskan ini. Jadi yang bisa menjelaskan non itu hanyalah adjektif saja. Nah, ini nggak bisa nih, ada ly-nya soalnya. Jadi harus komersil honey. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? 28? Aman, Sir. Aman ya. Oke, kita lanjut. 29 udah dijawab kemarin ya. Jadi harus such ketemu non phrase. Ya, non phrase ketemu that. Nah, di sini. Kita lanjut 30. Nomor 30. Silakan bisa dibaca dulu. Kayak because deh, Sir. Because of. Because Because harusnya apa, of. Mister? Because saja. Mister. Iya. Ya, harusnya because saja. Oke. Jadi ini jawabannya Mister Sarul. Nanti saya simpan dulu. It's because. Kita tunggu Miss Caca dulu. Yang have been. Yang have been. Oke. Ini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang alpha dulu. Untuk yang ini, kalimat ini ya. Ini saya gambarkan dengan kalimat nominal dan kalimat verbal.
Kalau kalimat nominal, contohnya misal I am, misal I am kind, misal saya baik hati, misal I am kind. Berarti di sini itu verb be, ya, keluarganya be, ketemu dengan adjektif. Nah, ini kalimat nominal. Ini saya kasih contoh kalimat nominal. Nominal. Nah, satu lagi, misal saya bilang I study English. Nah, di sini kalimat verbal. Kalimat verbal. Kenapa disebut kalimat verbal? Karena verb-nya ini bukan keluarganya be. Ya, ini verb 1 ya, bukan keluarganya be. Nah, sama halnya dengan ini. Setelah have been itu diikuti apa di sini? Successful itu apa? Kelas katanya. Ada full-fullnya. Kalau berakhiran full, apa? Kita cek di sini. Successful. Sorry, successful-nya ada S-nya double. Oke, successful adjektif, teman-teman. Berakhiran full ya. Ingat, berakhiran full itu adjektif. Ya, gitu ya. Nah, berarti di sini yang ini tadi ini adjektif, yang di sini successful. Berarti konteksnya ini kalimat apa? Kalimat nominal. Kalau kalimat nominal berarti verb-nya keluarganya be, dan ini sudah benar. Have been ini keluarganya be, ada been-nya kan. Nah, gitu. Jadi udah benar di sini. Nggak ada masalah. Sekarang yang bravo. Kalau because, bedanya ya, Mr. Syarul, kalau because itu dia conjunction. Kalau because of yang kemarin, because of itu dia preposisi. Apa bedanya? Kalau conjunction harus diikuti subject verb, kalau preposisi harus diikuti noun. Nah, sekarang kita lihat. Mr. Syarul, di sini diikuti apakah ada verb setelahnya because of? There. There bukan. Individual. Dia ini apa? Possessive adjective. Jadi pronoun dia menjelaskan si ini. Kayak contohnya their book. Their plus book. Their book. Gitu. Ada nggak? Sebenarnya ada. Di sini ada verb apa nggak setelahnya? Verb asli Ada. maksudnya. Verb aslinya to escape. To escape, hati-hati. Kayak To nggak plus ada verb sih. one masuk verb palsu. Verb asli Jadi ya bukan. nggak ada. Jadi nggak ada kan? Nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi sudah benar. Because of dia pakai preposisi. Sudah benar dia because of. Karena kalau dipaksakan conjunction harus diikuti subject verb. Nah, sekarang balik lagi fungsinya ini. Preposisi harus diikuti oleh noun. Apakah setelahnya preposisi ada nonnya? Pas setelah preposisinya ada nonnya nggak? Tidak, tidak ada. Nggak ada. Able itu bukan. Able ini bisa menjadi verb auxiliary, tapi juga bisa menjadi adjektif berakhiran able soalnya kan. Nah, disinilah yang salah. There itu konteksnya sama dengan their book. There itu adjektifnya, booknya adalah noun-nya. Ini belum ada, able belum noun dia. Nah, noun-nya apa? Ability harusnya. Ability di situ. Harusnya ability. Nah, gitu ya, harusnya ability di situ. Their ability to escape. Nah, dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Aman ya? Maksudnya Kita lanjut, ya. 31. Oke, apa jawabannya teman-teman? Use. Use. The word of Yang used. Is used. Oke, Miss Caca pilih yang is used. Ini jawabannya Miss Caca. Oke, Mr. Sarul, ada jawaban? Use and do. Do, oke. Oke, di sini To find. kalau To kita find lihat is ya, the wood of the rosewood tree, kayu dari pohon rosewood, itu digunakan atau menggunakan maknanya? Digunakan untuk, apakah dia benda hidup? The wood-nya, kayunya? Bisa melakukan kegiatan nggak? Kayu itu. enggak
Nggak Enggak sih. bisa. Berarti maknanya harus pasif kan? Digunakan untuk kan? Iya. Tidak bisa menggunakan untuk. Jadi sudah benar misalnya yang Bravo. Maknanya pasif. Tindakan untuk do find musical instrument. Musical ini udah adjektif menjelaskan non, tidak ada masalah. Jadi bermasalahnya adalah yang B. Nah, sekarang coba dibuka di modulnya, itu ada do versus make di halaman 44 kalau nggak salah. Coba teman-teman lihat ya. Di modulnya di halaman 44 kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya. Nggak, setelah paling. Nah ini. Nah ini do versus make. Jadi ada perbedaan penggunaan do versus make. Kalau do, nah ada perbedaan do versus make. Kalau do itu bisa bermakna work, pekerjaan, job, task, tugas pekerjaan, not specific, completing, menyelesaikan, dan melakukan sesuatu. Contohnya, she never wants to do the job, untuk melakukan the job. Please do something. Ya, kerjakan sesuatu. Yes, dan dia telah melakukan semua tugasnya sejak 2 jam yang lalu. What should I do for you? Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk kamu? You have done. Kamu telah mengerjakan semua pekerjaannya sendirian. Please take rest for a while. Tolong beristirahatnya sejenak. Gitu. Nah, jadi maknanya ini tuh bermakna melakukan kegiatan atau menyelesaikan pekerjaan. Ya, intinya gitu. Jadi melakukan kegiatan atau menyelesaikan pekerjaan. Itu do. Kalau make itu berkenaan dengan maknanya itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan bahan dasar ataupun asal usul ya. Terus kemudian menghasilkan keputusan, mencetak atau menciptakan dan membangun. Ini ya intinya. Nah, kalau contohnya her necklace is made of gold. Terus kemudian ini maknanya adalah kalungnya itu dibuat dari emas. Bangunan dibangun dari baja untuk mencegah terjadinya gempa bumi. Kamu sebaiknya membuat sebuah keputusan secepat mungkin. Kamu akan kehilangan momennya. She makes me gloomy. Dia membuatku galau. The student are making some plans for the summer break. Siswa itu membuat beberapa rencana untuk liburan pada musim panas gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti maknanya ini tuh adalah menciptakan atau ini menghasilkan gitu. Maknanya make. Jadi coba kita lihat di sini. Kalau dari maknanya ini, dia itu membuat atau melakukan instrumen menggunakan wood. Di situ teman-teman. Jadi harusnya pakai di sini maknanya apa? Menggunakan kayu itu digunakan untuk membuat, makanya yang harusnya bukan melakukan, karena dia tidak bisa melakukan kegiatan. Jadi harus menciptakan, untuk menciptakan instrumen musik. Instrumen itu kan alat ya, jadi harusnya pakai make di situ, bukan do. Sampai di sini bisa dipahami untuk materi perbedaan do versus make. Aman ya? Kita lanjut seperti itu teman-teman. Yuk jawabannya apa? 32. Yang alfa. Alpha, oke. Mr. Sarul? Jawabannya bisa saya. Chemical and electrical and the principle of physics. Of physics. Chemist ya. Chemist, oke, chemist. Chemist. Oke, Mr. Sarul milih yang ini. Nah, coba kita lihat. Ada base. Base itu dia munculnya bergandengan dengan preposisi. Based on, berdasarkan. Nah, ini jadi sudah benar. Misalnya karena dia udah gandengannya base itu on gitu. Based on, berdasarkan gitu. Prinsip-prinsip dari fisik. Nah, ini yang bermasalah nih. Fisik itu adalah mata pelajaran, matematika itu pelajaran. Jadi di sini itu harus mata pelajaran juga. Sedangkan kemis itu kimiawis orangnya. Jadi nggak boleh. Harusnya apa? Kalau pelajarannya apa? Chemical. Chemistry. Chemistry Chemistry. mata pelajarannya. Jadi physics, chemistry, dan matematis. Nah, gitu ya. Kenapa principles? Karena dia menjelaskan 3 hal. Jadi dia dibuat jamak. Gitu ya. Lanjut, 33, teman-teman. Jawabannya apa, 33? Believable actors and actors as well as
experts. Ya. Kayaknya expert deh, Sir. Expert. Oke, Mr. Sarul ini. Yang Bisa aja jawabannya apa? itu pakai S. Halo, bisa aja? Yang delta Oke, expert. delta. Oke, coba kita lihat. Kita langsung merujuk ke sini aja ya. Kalau misal di sini kan ada non ya. Nah, maknanya adalah penari expert, penari yang ahli, gitu kan ya. Nah, jadi harusnya ini kan adjektif ya. Adjektif itu tidak pernah ditambah dengan s. Ya, jadi nggak boleh. Jadi langsung aja as expert dancers. Ya, ingat ya, adjektif Expert, ya. tidak pernah ditambah s. Kesalahannya fatal nih. Adjektif tidak pernah ditambah s. Gitu ya. Itu silakan dicatat tambahannya. Nah, gitu ya. Ini di sini saya tulis materinya adalah non phrase. Ya, jadi teman-teman nanti kalau membuka catatannya ini itu sudah tahu. Nah, gitu ya. Next 34. Kita lanjut 34. Gimana? Itu satu? Ini Sir, yang C. Kayak Oke, kebalik. C. Oke. Ini Caca? Exactly, almost. Iya sama yang C, Sir. Oke. Untuk materi ini itu bahas ini. Misal nih saya kasih contoh very quickly. Very quickly kan maknanya adalah dengan sangat cepat. Ketika yang dibahas ya, mana yang dibahas ini? Sangatnya atau dengan sangat? Dengan sangat cepat yang dibahas ininya very-nya atau quickly-nya. Konteks bahasan ini. Yang Quickly. quickly-nya. Nah, kita terapkan di sini juga. Ini di sini maknanya adalah dengan hampir tepat. Nah, yang dibahas yang mana? Exact-nya atau exactly-nya atau almost-nya? Exactly. Exactly. Nah, berarti kalau exactly-nya ini kebalik. Jadi harusnya di sini. Almost exactly. Ini di sini. Ya, almost exactly. Ini materi adverbial phrase. Jadi yang dijelaskan itu berada di belakang. Nah, gitu ya. Jadi yang dijelaskan itu di belakang, yang menjelaskan di depannya. Gitu ya. Next, selanjutnya 35. Oke, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman coba lihat, di sini adakah keterangan waktu lampau di soal ini? Ada nggak? Ada, Sir. Yang mana? In 1871. Oke, betul. In 1871. Apalagi di sampingnya ada N, di sebelah kirinya itu sudah verb to, sebelah kanannya belum verb to. Verb to-nya dari become apa? Bikin. Oke, betul sekali. 36. Kita lanjut 36. Kalau kita lihat di sini, saya bilang thanks a lot atau thanks a lot. Yang benar yang mana? Thanks a lot. Ya, ini thanks a lot. Jadi nggak boleh pakai S di sini. Jadi langsung thanks a lot. 37. Jawabannya apa? Exhausted from others down. Di sini subjeknya yang mana sih, teman-teman? 37 ini. Subjeknya kalimat yang mana? We believe in various. Oke. Dia jamak atau tunggal? Dia jamak sebetulnya. Jamak ya. Nah, coba ini sekarang Ya. saya kasih contoh. Misal saya bilang, saya kasih contoh gampangnya ya. Nah, the car of, misal apa ya? The car of. Nah, jadi teman-teman ketika menemukan ada model susunannya kayak gini, ya model susunannya kayak gini, maka harus hati-hati
ketika menentukan mana subjek utamanya. Ya. Jadi subjek utama itu selalu muncul sebelum preposisinya. Nah, ini kan preposisi nih. Saya selalu mengajarkan teman-teman pembelajar TOEFL itu ketika teman-teman menemukan subjek yang diikuti oleh preposisi plus objek of preposisinya, ini anggap saja tidak ada, coret. Jadi subjek utamanya itu yang ini. Karena ini pengecoh. Jadi di sini itu tunggal. Sama halnya yang di bawah ini, the belief in fairies. Meskipun ini jamak, ya, meskipun ini jamak, ini coret. Karena ini pengecoh. Ya. Jadi subjek utama ini adalah the belief-nya. The belief-nya inilah subjek utamanya. Ya, jadi ini subjeknya tunggal, maka nggak boleh ketemu verb jamak. Ini salah di sini. Harusnya has existed. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Ya. Oke, kita lanjut. Number 38. Konteksnya sama dengan yang nomor tadi, yang di atasnya. Yang number 33. Yang tadi, expert dancers. Experts itu kan dia apa tadi adjektifnya ya. Nah, effects ini kan noun-nya. Di sampingnya itu adalah penjelasnya si effects. Jadi di sini itu sama-sama adjektifnya effects. Nah, ini nggak boleh nih. Ada S-nya. Harusnya color aja. Nah, ya. Next, 39. Apa jawabannya? Kita enggak Yang Bravo. Bravo. is industrial. Is industrial? Is industrial. Oke, ini punya saya dulu. Nah, coba kita lihat. Salt Lake City, Utah, No, no, capital doesn't and largest city. Kota terbesar dan kapitalnya Utah. Nah, jadi ini largest-nya ini itu menunjukkan bahwasanya di antara kota-kotanya di Utah, ini ya, Salt Lake City itu yang paling besar. Nah, jadi nggak ada masalah. Dia membandingkan satu kota dengan kota-kota yang ada di Utah. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Largest boleh dipakai di situ. Superlatif boleh dipakai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan is-nya itu merujuk kepada subjeknya Salt Lake City. Jadi sudah benar nih, dia tunggal. Cuma masalahnya adalah ciri-ciri dari countable noun, ini saya tulis CN ya, countable. Ya, countable noun, itu yang pertama harus ada artikel di depannya. Artikel itu yang kemarin the, sama an. Yang kedua, kalau semisal dia nggak tunggal, ya jadikan jamak aja. Tambah S atau IS-nya di belakangnya, supaya menjadi jamak. Tapi masalahnya di sini kan Salt Lake City-nya ya. Ini kan benda tunggal. Nggak mungkin kita jadikan ini jamak. Karena di sini pusatnya ini merujuk kepada Salt Lake City-nya. Jadi di sini harusnya berbentuk ini. Harus ada artikel di sini. Jadi jadikan apa? Unindustrial di situ. Jadi di sini tambah un. Harus saya kasih warna yang berbeda aja ya. Jadi di sini itu harusnya is an industrial and banking center. Nah, gitu ya. Next, the last one, number 40. Oke, jawabannya apa teman-teman? C. C. Oke, Mr. Syarul. Ini punya M saja. That are subject and noun trouble. Bisa. Yang B. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau jawabannya ini saja ya di sini ya. Kan di sini ada 3 hal. Ada 3 hal. Wood, plaster, or soft metallic. Nah, di sini ya. Jadi di sini itu dia menunjukkan erat substance can gnaw atau menggigit ya. Dia dapat menggigit melalui kayu, plaster atau bahkan metal. Ya, metal lembut ya, metal yang lunak. Such as lead. Nah, ini contohnya. Contohnya metal. Nah, jadi di sini itu dia untuk menunjukkan suatu paralel. Nah, paralel itu selain pakai N, ya, itu bisa pakai but atau pakai or. Untuk menunjukkan konteksnya, kalau di sini itu dia bisa menggigitkan kayu, plaster, dan soft metal, itu dia bisa pakai N. Tapi masalahnya di sini kan maksudnya adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Choice ya, pilihan. Jadi bisa dia mengkerikiti atau menggigit kayu, itu yang pertama, opsi yang pertama. Bisa menggigit plaster, itu opsi yang kedua.
atau juga bahkan bisa menggigit metal atau baja. Nah, jadi dia menunjukkan opsi. Jadi nggak ada masalah yang on. Karena dia tetap menunjukkan paralel. Nah, gitu ya. Kalau drove, ini karena gabungannya now ini, now drove, melalui wood. Nah, gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Verb-nya diikuti drove itu nggak ada masalah. No drove, wood, faster, or soft metal. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini. Soft ini kan adjektif ya. Soft ini adalah adjektif. Soft ini adjektif. Maka diikutinya pakai non. Sekarang kita cek metallic itu non atau adjektif. Kita cek nih di sini. Metallic. Kita cek di sini. Ternyata metallic adalah adjektif, teman-teman. Jadi nggak bisa adjektif diikuti adjektif. Dia harus diikuti non. Bentuk nonnya dari metallic apa, teman-teman? Harusnya metal. Metal. Bentuknya nonnya dari metal, yaitu metal. Metal lunak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk yang paket pertama? Aman, Sir. Aman ya? Oke, kita lanjut yang paket ketiga sekarang, teman-teman ya. Kita udah masuk paket 3 yang sudah teman-teman kerjakan kemarin ya. Oke, kita langsung masuk number 1. Untuk menjawab pertanyaan number 1 part E, kita harus fokus pada penggunaan 2 verb plus 1 conjunction. Itu teknik dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Number 1 dulu. Jawabannya apa? Hitung dulu jumlah verbnya. Di sini ada berapa verb? Was compose gitu Oke, sih. was compose itu adalah verb yang pertama. Terus The question is came. ya came itu bentuk Came. kedua dari came, come ya, came. Ada 2. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ada conjunction di soal ini? Nggak ada. Ada that di sini. Ini conjunction ya, that. Di sini ada that. Oh, Nah, nggak ada. berarti kan kita menemukan 2 verb, 1 conjunction ya. Based on ini bukan ya? Based on ini verb palsu ya. Nah, jadi nggak usah dihitung. Dia verb palsu dia, muncul di awal nggak ada subjeknya kan. Oke, jadi hanya 2 verb, 1 conjunction. Nah, tapi masalahnya di soal menambahkan verb lagi semuanya. Satu ini semuanya ada verbnya. Jadi nantinya bakalan ada 3 verb plus 1 verb di sini. Jadi harus berapa? Kalau 3 verb ketemu dengan berapa conjunction harusnya? 2. 2 conjunction. Nah, jadi kita kurang apa nih? Kurang ya. Jadi kita Conjunction. mencari 1 verb 1 conjunction. Nah, kita pilih jawaban yang 1 verb 1 conjunction. Kalau jumlahnya 2 conjunction kayak gini, nah ini dieliminasi saja. Yang jawabannya cuma verb doang, kita eliminasi juga. Tinggal yang bravo sama delta. Masalahnya, penggunaan conjunction itu harus berbentuk selalu kayak gini. Conjunction plus verb-nya. Nggak bisa verb conjunction. Nggak bisa. Ya, jadi yang bentuknya nggak conjunction verb kita eliminasi. Salah satunya adalah yang delta saja. Ada pertanyaan menggunakan penghitungan ini? Aman sih. Nggak ada. Aman ya. Kita lanjut ke number 2. Kita hitung lagi jumlah verbnya. Sorry. Oh ya, jumlah verbnya dulu. Ada apa aja? Yang mana? Pointed. Ya, must be appointed, kurang lengkap. Nah, ini ada modal, ya, modal ketemu be plus verb 3 ya. Ini bermakna pasif. Ya, ini verbnya. Oke, kita baru menemukan 1 verb. Ada conjunction nggak di soal ini? Ada conjunction? Nggak ada sih. Tidak ada. Nggak Jadi ada. jangan pernah memilih jawaban yang berbentuk verb asli. Yang delta kita eliminasi. Ya, di sini ya. Nah, terus kemudian yang paling salah lagi yang mana? Yang alpha. Kenapa yang alpha? Di Apa? sini kan ada the artikel ya, selalu diikuti non. Ini bukan non. Sedangkan di sini udah ada artikel lagi. Jadi artikel ketemu artikel nggak bisa. Harus ada apa ya? Di antara ini harus ada penjebatannya. Misal pakai of, in ataupun preposisi yang lain. Itu bisa. Ini salah. Kita eliminasi. Tinggal yang bravo sama yang Charlie. Kalau kita lihat
konteksnya di soal ini bermakna pasif ya. Prime Ministernya ini harus dianggap atau apa ya, diangkat gitu ya. Ini bermakna diangkat. Diangkat di sini. Maknanya diangkat. The Prime Minister diangkat berdasarkan basis dari apa ya, pendistribusian kekuasaan. Nah, gitu maknanya. Jadi ini bermakna pasif, maka yang sebelah sini itu juga harus pasif. Kenapa? Karena nanti ini akan dijadikan rujukan. The Prime Minister maknanya ini menganggap atau dianggap ya. Kalau dianggap misalnya, dianggap sebagai sebuah berdasarkan sistem parlementer itu diangkat. Nah, maknanya lebih masuk akal kalau misal dijadikan pasif. Kalau aktif gimana? The Prime Minister menganggap sistem parlementer. Enggak. Karena sistem parlementer inilah yang digunakan untuk rujukan Prime Minister itu diangkat. Gitu. Jadi harusnya berbentuk pasif. Jadi yang bravo jawabannya. To be considered. Ya, gitu ya. Aman teman-teman untuk yang number 2? Aman, sir. Ini bermakna aktif yang di sini. Tidak sesuai konteks makna. Ini saya tambahkan catatan ya. Sesuai konteks makna. Karena rujukannya ke parliamentary system. Number 3. Seperti yang kemarin ya, kita langsung fokus saja sebelum titik-titik ada N. Sebelumnya ada apa? Di sini. Verb ing. Maka setelahnya harus Verb ing. verb ing juga. Jadi jawabannya adalah Yang si. Itu. number 4. Lanjut. Adakah koma adverb di sini? Ternyata ada di sini. Ada koma adverb. Adakah conjunction? Ada SMS. Koma, kalau ada koma adverb dan conjunction-nya di depan, polanya kayak gini. Conjunction, subject verb, koma, subject sama verb. Kalau jawabannya, berarti jawabannya di sini itu mencari subject verb ya. Kita mencari yang ini. Jawaban yang nggak berbentuk ini, kita eliminasi. Yang mana? Yang delta dulu. Kita eliminasi. Tinggal yang alpha, bravo, Charlie. Kita cek di soalnya itu dia verb-nya miliknya siapa? Present tense. Tapi berbentuk pasif ya di situ ya. Karena bermakna present tense, carilah jawaban yang present tense. Yang mana jawabannya? Yang mana? Present tense itu polanya kayak gini ya. Subject plus verb 1 atau SIS. Atau kalau semisal berbentuk ini nominal, itu plus be, itu miliknya is, am, are. Nah, itu yang pola ini verbal, yang ini pola nominal. Nah, carilah jawaban yang kayak gitu. Yang mana? Yang ini. Karena ini bermakna ya, verbal ya. Jawabannya adalah yang bravo di sini. Ada reacts, ada S-nya di sini. Ya, yang ini ya. Di bravo, best reacts. Number 5. Jawabannya apa? Dari teman-teman dulu. Yang Charlie. Nih, oke. Ini semuanya menggunakan mix ya. Semuanya menggunakan mix. Nah, materinya ini adalah causative form. Di bukunya teman-teman modulnya itu ada. Cuma di sini saya catatkan yang lebih simpel aja ya. Ini causative form ya. Jadi kayak fungsinya itu kata kerja yang digunakan untuk menyuruh atau meminta orang melakukan gitu. Atau benda itu dilakukan gitu ya. Nah, rumusnya itu ada beberapa. Yang pertama, kalau dia pakai make itu kalau semisal ketemu dengan someone, nah ini ya ada dua ya, someone sama something. Benda sama benda itu sama benda mati. Nah, ini sama-sama harus diikuti verb. Ini yang pertama. Yang kedua, ada have. Ada have. Have itu ketemu someone sama something. Yang di sini. Ya, di sini ada someone sama something ya. Kalau someone, orang, itu harus ketemu verb. Kalau something, itu di sini ketemu verb 3. Ya, di sini ya. Terus kemudian kalau yang ketiga, yang get, ya, ada get, itu juga sama, ada someone, sama satunya something.
polanya. Kalau get ketemu someone itu harus ketemu to plus verb one. Kalau yang something itu harus ketemu verb tiga. Nah, gitu. Jadi di sini karena di sini all Americans itu kan orang ya, para semua orang Amerika ya di sini. Maka ketemunya verb one. Mana verb one-nya? Find di sini. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi cara menghafalnya ya ini aja, pola ini yang teman-teman harus hafal. Ini dua-duanya sama ya. Someone, something itu ketemunya verb one. Kalau have ketemu someone itu verb one, ketemu something verb tiga. Get itu ketemu someone to plus verb one, kalau something verb tiga. Gitu ya. Ada pertanyaan number 5? Gimana? Miss Caca, Mr. Sarul? Aman, sir. Oke, nanti saya kirim juga filenya ini ya. Lanjut number 6. Oke, di sini di number 6 untuk cara menjawabnya adalah ketika kita melihat n, di sebelumnya itu dia ada makna negatif, never completed, tidak pernah komplit, menyelesaikan. Begitu pula, ini maknanya begitu pula ya, begitu pula dengan most crew-nya dia. Jadi maksudnya di sini itu dia untuk menunjukkan negative agreement. Sama-sama tidak pernah melakukan menyelesaikan circumnavigation of the world. Nah, di sini ya. Jadi negative agreement namanya. Negative agreement itu polanya ada dua. Yang pertama itu adalah menggunakan neither plus verb bantu, verb auxiliary ya, auxiliary plus subjeknya. Atau kalau nggak ada pilihan yang model kayak gini, jadikan subjek plus verb auxiliary plus not nt ya maksudnya plus either gitu. Jadi kalau semisal pilihannya ini dulu nih, yang number one kita cari. Neither verb auxiliary-nya plus subjeknya. Oh, ternyata ada yang Charlie ini. Neither did most of his crew. Oke, ada. Kalau semisal nggak kayak gini, boleh juga dibalik. Most of his crew, ini saya tulis ini. Most of his crew. Ditulis dibalik. Did not, didn't. Jadi didn't either. Nah, itu. Nah, sayangnya jawaban yang ini nggak ada. Most of his crew didn't either. Adanya didn't also. Nggak ada either. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang paling memenuhi yang ini. Yang pertama. Ini. Nah, ini ada nih. Neither plus verb auxiliary-nya plus subjeknya. Nah, gitu. Jadi yang cari. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Number 7. Jawabannya apa? To finish quickly. Ya, betul. Di sini ada more important than. Nah, ini sesuatu yang setara juga. Jadi yang sebelumnya pakai to answer accurately, maka setelahnya juga to finish quickly. Gitu ya. Next, number 8. Kita hitung dulu jumlah verbnya ada berapa di soal ini. Is disintegrate sampai Oke. ini. Oke, di sini kan ada or ya, jadi jadikan satu aja. Ini satu verb. Oke, ada conjunction di soal ini? Kata hubung? Kayak nggak ada, Jan. Ada whereby di sini. Ada Oh, whereby itu whereby. termasuk conjunction. Iya, conjunction-nya adverbial plus whereby. Nah, ini ada where-nya. Nah, berarti ada satu conjunction ketemu dengan harusnya kalau ada conjunction harus ketemu dengan berapa verb? Dua verb. Betul, ada dua verb. Berarti di sini cuma ada satu, kita mencari yang verb aja. Jadi carilah jawaban yang verb aja. Yang mana? Yang Is C. Nah, being nggak bisa dia. Nggak bisa berdiri sendiri. Kalau being. Gitu ya. Next, number 9. Number 9. According to scholars. According to scholars. Oke. Kalau kita lihat di soalnya ini, di sini kan ada what times ya. What time. Semuanya ada what time. Semuanya sama ada what time. Nah, polanya ini kalau what itu harus kayak gini. Subject plus verb. Nah, what time itu sudah jadi kesatuan. Contohnya what time do you come here? Misal. Nah, itu jadi satu kesatuannya kayak variasinya dari conjunction-nya aja. Nah,
Ini di sini harus diikuti subjek verbnya. Nah, subjeknya yang mana? The movie-nya. Verbnya adalah starts. Jadi jawabannya yang alpha di situ. What time the movie starts? Oke, Miss Caca, ada pertanyaan? Belum, Sir. Oke, kita lanjut number 10. Jawabannya apa, teman-teman? To separate that. To separate Separate yang mana? Bravo, Charlie? yang alpha. Alpha. Oke. Mr. Sarul, ada jawaban? Dan from bentar ya, ada separate, consider separate. Oke, yang C. ini ya. Oke, di sini menggunakan considering, teman-teman. Oke, kita buka ini catatannya di modul. Di modul yang paling akhir, kita buka ya. Di sini, itu ada certain verb list namanya. Mana ya? Certain verb list. Bentar. Kita cari certain verb list yang di atasnya lagi. Nah, ini certain verb list. Jadi ada beberapa verb yang diikuti oleh infinitive sama diikuti oleh gerund. Ya. Jadi ada beberapa certain verbs yang diikuti infinitive sama gerund. Nah, kita cari ini yang consider di sini. Oke, oh sorry, ini bukan infinitive ya, ini gerund teman-teman. Sorry, ini silakan nanti diganti ya di ininya. Ini gerund ya. Di itu gerund karena yang bawah itu infinitive ya. Nah, saya salah ketik, nanti saya perbaiki ya. Nah, ini infinitive diikuti infinitive. Agreed to help, appear to wait. Nah, yang di sini considernya ini ya. Ini kan consider nih. Consider itu diikutinya dengan verb ing dia. Considering buying. Nah, gitu. Jadi di sini sudah saya tandai teman-teman. Yang saya bold ini ya. Yang saya bold itu dia adalah beberapa yang sering muncul di soal TOEFL. Jadi minimal kalau misal teman-teman nggak hafal, ini sering dibaca aja. Atau minimal ada kata-kata yang saya bold. Ini adalah soal-soal yang sering saya temui ya. Udah saya teliti beberapa soal itu sering menggunakan kata-kata yang saya bold ini. Jadi cukup perhatikan yang kata di bold ini itu diikuti apa gitu. Yang di infinitive juga sudah saya tandai teman. Jadi teman-teman cukup menghafalkan minimal itu kata-kata yang di bold. Itu diikuti apa? Agree itu diikuti oleh to plus verb gitu. Nah, jadi di sini itu considering ya, nanti ya, ingat ya, halaman 44. Nanti teman-teman buka di modulnya. Jadi di sini considering bukan ini. Considering separating. Gini ya. Next, number 11. Balik lagi yang tadi. Yang have. Have. Ketika ketemu a tooth, ini kan something, benda mati. Harus diikuti apa have tadi? Kalau have, ketemu something apa? Di situ tadi, coba kita lihat di atas tadi. Kalau have ketemu something, ketemu dengan berapa? Verb 3 di sini. Nah, jadi harus verb 3 di situ. Jawabannya adalah Yang C, Charlie. field. Ya, a tooth field. Oke, ini soal yang kemarin, misalnya yang misalnya sama Mr. Sarul, ada not di awal kalimat, maka setelahnya harus dibentuk dibalik verb subject. Carilah jawaban yang verb subject. Yang mana? Bravo. Can Dibikin. bikin. Nah, kalau yang di sini nggak ada subjeknya nih. Yang adalah 13. 13. Jawabannya apa? Also makanan bisa terdengar lah. Ini juga senang sama. Herself. Oke, coba maknanya herself. Kalau herself itu tidak perlu diikuti makna sendiri lagi, karena ini ada alone ya. Jadi dia sudah bermakna dirinya sendiri. Jadi nanti akan double makna nanti kalau kita pakai herself. Dirinya sendiri gitu jadi maknanya. Jadi jangan dipilih yang herself. Nah, si nggak bisa. By ini kan preposisi ya. Preposisi diikuti oleh objek of preposisinya. Nah, si ini adalah subjek, bukan objek pronoun. Jadi nggak bisa. Jadi harus pakai yang Charlie. Her alone. Oleh dirinya sendiri. Nah, ini maknanya dirinya sendiri nanti. Dirinya sendiri. Nah, di sini hers, kalau hers itu juga sama. Dia harus apa ya? Dia sudah bermakna dirinya sendiri juga.
Kayak contohnya nih, misal saya contohin, I bring her book, misal. Ini saya kasih contoh dua ya. Saya membawa bukunya, ini satu. Ini sama halnya maknanya dengan yang I bring hers. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ditambah nonnya. Karena dia sudah bermakna itu. Nah, hers ini maknanya itu dirinya sendiri, maknanya. Kalau yang di sini. Ya, oleh dirinya, gitu. Miliknya, gitu. Nah, bendanya nggak jelas nih kalau yang di sini. Kita pakai yang hers itu nggak jelas bendanya apa. Sedangkan di sini itu untuk memberikan makna oleh dirinya sendiri gitu. Jadi harusnya pakai her alone. Itu ya teman-teman. Next, number 14. Untuk pola yang ini kita cek dulu. Ini kan ada verb ya, use. Kan? Terus kemudian kalau kita lihat di pilihan di soalnya ini nggak ada conjunction sama sekali. Sedangkan hanya ada satu verb. Jadi jangan pilih jawaban yang ada conjunction. Yang alpha salah karena nggak menambah verb. Well juga salah. Is ini juga sama. Kalau kita menambahkan verb baru, maka butuh conjunction. Sedangkan di sini nggak ada conjunction. Jadi jangan dipilih juga. Satu-satunya pilihan adalah yang delta. Ini menjadi apa nih di sini? Where correspondent. Jadinya apositif, koma, subjek, verb yang kemarin. Ini apositif. Gitu ya. Hemingway itu adalah koresponden perang. Seorang koresponden perang. Next, nomor 15. Jawabannya apa? Since it's Since it's. Oke, itu Sarul. Oke. Ini teman-teman, kalau untuk soal ini, teman-teman cukup lihat ini ya. Yang ini ada were. Ada were ya. Terus kemudian kalau pilihannya ada if, ada pilihannya ada if kayak gini. Apalagi di sini tuh sebenarnya juga ada ini ya, ada could be, ada verb juga. Jadi akan ada dua verb, maka butuh conjunction. Since yang di sini itu bukan conjunction ya. Di sini ya. Dan juga karena kok tiba-tiba it's Jen, ini kan tunggal ya, subjeknya tunggal. Kok bisa ketemu were? Nah, gini. Kok bisa ketemu dengan were? Ketika ada subjek tunggal ya, terus kemudian dipaksakan di dalam soal itu menggunakan were, ini tuh ciri-ciri dari conditional sentence. Materi conditional sentence. Ya, conditional sentence. Nah, conditional sentence itu kalimat pengandaian. Ada 4 tipe. Tipe 0 yang pertama. Itu polanya kayak gini. If, simple present. Ini nggak perlu dibingungkan ya, teman-teman. Nggak perlu terlalu sibuk dengan hafalan kayak gini, nggak perlu. Minimal tahu aja. Ini simple present, ini tipe 0. Terus kemudian ada tipe 1. Tipe 1 itu dia kayak gini. If subject present, ini simple future. Simple future itu yang pakai will ya. Will plus verb one. Ya, will plus verb one. Simple present itu subject verb SIS itu tadi. Nah, ada tipe 2. Tipe 2 itu dia polanya kayak gini. If subject simple past ya, simple past tense atau menggunakan were ya. Semua subjeknya baik dia tunggal ataupun jamak semuanya pakai were. Terus kemudian di sini itu past future. Sorry kalau ada simpelnya ya. Langsung past future aja. Ini past future. Past future itu yang pakai would ya. Yang pakai would plus would plus verb one. Ya, gitu. Terus kemudian yang tipe 3 itu if past perfect. Past perfect itu yang had plus verb 3. Ya. Terus kemudian koma ini past future perfect. Past future perfect. Past future perfect itu yang had would ya plus verb 3. Ya, ini dia pakai had plus would plus verb 3. Sorry. Would have ya, sorry. Bukan had would ya. I would have ya, sorry. Bukan, kebalik. Bukan ini. Would have dia. Future perfect soalnya. Would plus have ketemu dengan verb 3. Nah, dia.
Nah, di sini itu yang menggunakan ini, tipe kedua ini. Jadi dia kalau pakai were, subjeknya tunggal atau menjamak, dia pakai if depannya. Jadi di sini. If its gene in the human genome were more complete understood. Nah, di sini sudah saya carikan tadi referensinya. Teman-teman tinggal baca aja. Ini saya tulis di ini ya, kolom chat ya. Silakan nanti bisa di copy paste untuk sebagai bahan tambahan rumus ataupun sekedar wawasan aja. Kapan zero conditional itu terjadi, kapan conditional tipe 1 itu terjadi. Ini semuanya dijelaskan di sini. Ya, sangat lengkap di situ ya. Nanti dicari aja di situ. Oke. Aman ya, nomor 15. Nanti ditanyakan ke saya saja langsung ketika ada pertanyaan setelah membaca artikelnya. Oke, Miss Caca, Mr. Sarul, ada pertanyaan untuk part E? Sementara aman, Sir. Oke, sekarang nomor 16. Untuk nomor 16 ya. Jawabannya apa? Interest in automatic scroll rapid since In. Interested in. Udah aman karena ini satu kesatuannya. Tertarik terhadap. Jadi pakainya in, interested in. Nah, nggak ada masalah. Coba lihat di sini yang Bravo ke Charlie ya. Ketika saya bilang yang benar ada run quick, misal I run quick atau I run quickly. Yang benar yang mana? Quickly. Ya, betul. Saya berlari dengan cepat. Kenapa? Karena verb itu yang bisa menjelaskan adalah adverb. Ya. Nah, ini kan adjektif. Adjektif itu ke noun, bukan ke verb. Jadi nggak boleh. Ya. Rapid. Nah, ini kan masih adjektif nih. Grown telah tumbuh dengan cepat. Jadi harusnya rapidly di situ. Ya, di situ harusnya rapidly. Saya tulis ya. Jadi di situ itu yang ini saya tulis di sini ya. Harusnya rapidly. Harusnya rapidly di situ. Lanjut, number 17. Oke, number 17 apa jawabannya, teman-teman? Pernah Yang dengar? Bravo. Yang Bravo, oke. Miss Caca pernah dengar nggak ada kata-kata buat ini? Dia itu namanya correlative conjunction. Mr. Sarul juga correlative conjunction. Correlative conjunction itu adalah conjunction yang muncul satu paket. Apa saja itu? Both itu harus ada and. Terus kemudian kalau either itu harus diikuti oleh or. Neither itu harus diikuti oleh nor. Terus kemudian ada lagi not only itu harus diikuti oleh but also. Ini satu paket ya, conjunction yang muncul satu paket, correlative conjunction namanya. Nah, jadi di sini karena di sini setara ya, ini harus setara nih karena gini. Kalau kita lihat di sini a dancer, ini orangnya, a choreographer orangnya juga. Nah, jadi harus setara juga. Both and harusnya di sini, bukan as well as. Ya, ini nggak boleh as well as. Jadi harusnya and di sini. Both and a choreographer di situ. Both a dancer and a choreographer. Kalau as well as, dia berdiri sendiri. Polanya as well as itu gini. Nah, ini same structure ya. Same words lah, itu aja. Saya tulis same words. Kata-kata yang sama. Maksudnya kata-kata yang sama itu sama-sama, misal ini non, ini ya non. Ini adjektif, ini ya non gitu. Adjektif. Verb juga sama verb gitu. Seringnya sih non sama non gitu. As well as itu. Gitu ya, kalau as well as. Next, number 18. Apa jawabannya number 18? Alpha belum ada. Near Delta. Delta, to be retained. Oke. Bisa Sarul ada jawaban? must be located near. Oke. Nah, Iya, coba. delta. 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 Coba saya cari dulu di sini ya. Saya belum pernah nyari, coba nyari aja. Sekedar nyari. Nah, near itu nggak ada. Nggak pernah diikuti oleh preposisi. Jadi near aja. Atau kalau memang
mau, ya jadikan nearby. Gitu. Nah ini, jadi adverb nih. Close at hand. Nah, jadi ada dua pilihan. Bisa pakai near aja atau nearby. Nah, kalau kita lihat di sini, be located near major population centers. Langsung aja gitu. Nggak perlu ada tambahan preposisi ketemu preposisi. Nggak bisa. Jadi langsung aja near major population. Atau bisa jadi nearby. Nah, itu. Gitu ya. Jadi ada dua pilihan. Bisa pakai near doang. Karena sama-sama preposisi. Kenapa didobelkan? Gitu? Kecuali kalau memang dia preposisinya apa sudah ikutannya gitu, kayak contohnya forward to, ya, forward to. Nah itu ikutannya dia di sini udah jadi gandengannya gitu, itu bisa. Kalau kayak gini nggak bisa, nah, karena near itu ya cukup near aja, nggak pernah ketemu dengan si. Nah, itu ya. Next, selanjutnya number 19. Ada yang aneh tuh di situ, langsung ketemu. It is. Misal saya bilang ya ini deh, yang ini deh. Misal saya kasih contoh di sini, very good sama misal nih, anggap aja ini ya, goodly gitu ya. Padahal nggak boleh ya, very well. Nah, ini boleh nggak? Yang paling benar yang mana? Misal untuk menunjukkan di sini itu ada kata felt. Saya merasa sangat baik atau saya merasa dengan sangat baik gitu. Rasa sangat baik. Iya, sangat baik aja. Jadi nggak perlu ada badly-nya. Jadi langsung aja. Einstein merasa sangat sangat buruk gitu, very bad. Gitu. Nah, gitu. Jadi nggak perlu tambah ly-nya. Nah, gitu ya. 20. Lanjut nomor 20. That Ini tuh materi adjectival clause teman-teman ya. Adjective clause itu ada di modulnya. Nanti cari di complex sentence. Ya, saya carikan dulu complex sentence. Complex sentence gimana ya? Complex sentence di atasnya ini. Nah ini. Nah ini adjectival clause ya. Ini pola adjectival clause yang menggunakan that. Nah ini. Ini ya, ini yang ini. Yang pola yang ini. The phone that is ringing. Ciri-ciri adjectival clause ya yang menggunakan that itu kalau semisal dia difungsikan sebagai subjek, the phone-nya, caranya ingin tahu itu subjek atau objek adalah masukkan ke sampingnya conjunction-nya. Contohnya sampingnya ya. Anggap aja ada the phone-nya gitu. The phone is ringing. Telepon itu berdering. On the table is mine. Nah, itu benar. Jadi karena dia si that-nya itu menggantikan subjek, maka hilang subjeknya. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya miliknya adjectival clause. Nah, terus kemudian misal nih, saya kasih contoh lagi yang the novel nih. Karena that itu bisa menggantikan which, who, atau whom ya. Semuanya bisa digantikan oleh that. Sama aja. Nah ini, the novel that you are borrowing is my favorite. Nah, coba cari kira-kira novel ini di kalimat selanjutnya itu berada di mana. Kalau berada di subjek, maka yang hilang subjeknya. Kalau berada di objek, maka yang objek hilang. Coba kita lihat. You are borrowing the novel. Nah, berarti berada di sini dia. The novelnya harusnya berada di sini. Nah, ciri-ciri adjectival clause, kalau dia objeknya, dia itu si orang apa benda rujukannya itu menggantikan objek berada di sini, maka hilangkanlah objeknya. Itu ciri-cirinya adjectival clause. Maka karena si which ini sudah ada, sudah muncul conjunction-nya, maka nggak perlu ditulis lagi the novel. Nah, gitu. Sama halnya dengan ini tadi, yang di soal ini. Kalau kita lihat di sini, the plants that they belong to the family of ferns. Berarti kan ini sebenarnya the plants ini kan. Tanaman itu miliknya keluarga ferns. Ya. White violet. Nah, berarti di sini itu menjadi double nanti kalau ditulis lagi D-nya. Nah, ini adjectival clause nih, D. Jadi di sini itu subjek ya, sebagai subjek fungsi. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Ini ciri-ciri adjectival clause. Ada
karakter ataupun elemen yang hilang setelah conjunction-nya. Tergantung si that itu menjelaskan siapa. Nah, gitu ya. Bisa dipahami untuk adjectival clause, nanti bisa dibaca ya. Jadi ada karakter yang hilang atau bagian yang hilang setelah ya. Bagaimana, Miss Caca? Ya, sir, Ya. aman, sir. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang clause, nanti saya kirimkan videonya. Kita lanjut 21. Untuk 21 ini teman-teman nggak perlu membaca keseluruhan. Kalau ada despite of, itu pasti salah. Nggak boleh. Hanya ada despite, pilihannya hanya 2. Kalau nggak despite, ya in spite of. Ya ini. Hanya ada 2. Kalau nggak despite, ya in spite of. Ya, kalau despite of itu pasti salah. Gitu ya. 22. Nah, 22 ini juga langsung bisa ketemu di awal, teman-teman. All of we students. Nggak ada all of we students. Kalau ini non, di sini nggak bisa subject pronoun. Harus possessive adjective, yaitu our. All of our students, terusnya. Oke, sampai nomor 22 ada pertanyaan? All of we. We itu di depan ya, Sir, ya, berarti ya? Kan itu Ini di gara-gara depan. ada. Contohnya nih, cara menghafalnya gampang. Ini saya kasih contoh ya. Saya biasanya kalau belajar grammar itu selalu saya gunakan jembatan keledai ya. Ini saya nyanyikan nanti. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Nah ini. Terus kemudian bagaimana caranya untuk melihat beberapa preposisinya? Pronoun. Tulis aja di sini. Pronoun type. Tipe pronoun. Nah, tipe-tipe pronoun itu ada banyak ya. Cari aja di image-nya di sini. Nah, ini ada beberapa contoh di sini. Ada subjek, ya ada subjek pronoun, ada objek pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Ini kan banyak banget nih. Nah, karena banyak banget, saya setiap belajar itu selalu menggunakan jembatan keledai, menggunakan ini. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Nah, gitu ya. Ini selalu saya ganti nih, lanjut. Misal pakai you. You bring your book for you yourself, because this book is yours. Nah, itu gampang banget saya menghafal karena menggunakan metode ini. Jadi tinggal diganti-ganti aja nanti. Ini ya, yang di sini nanti cari aja kayak gini. Pindah ini sesuai dengan nyanyiannya tadi. Misal I bring my, berarti ini nanti susunannya ini pindah ke nomor 2. I bring my book for me, nomor 3. For me myself, berarti ini nomor 4. Because this book is mine, ini nanti jadi nomor 5. Gitu. Nanti dicoba dinyanyikan aja. You bring your book for you yourself because this book is yours. Gitu. Lanjut ke he, she sampai ke they. Nah, gitu. Polanya kayak gitu, teman-teman. Supaya gampang untuk menghafal pronoun ini, metode pronoun. Karena banyak banget ya, ada 5. Terus ternyata menggunakan metode itu bisa membantu banget dalam metode mengerjakan soal TOEFL. Coba dilihat di sini. Ini kan nonnya. Yang di sampingnya pas ada nonnya itu hanya miliknya possessive adjectiva, yaitu my, your, our, kayak itu. Itu ada di sini. Yang ini nih. Possessive adjectiva. Nah ini. Nah, we kan nggak ada nih di sini. Nggak ada we di sini. Adanya ini. Nah, possessive adjectiva cuma ini doang. Nah, berarti yang bisa diikuti oleh non atau mengikuti non, mengawali non, menjelaskan si non, itu hanyalah possessive adjectiva, yaitu ini. Jadi jangan sampai memilih yang ini. Nah, we itu berada di depan. Ini namanya subjek pronoun dia. Subjek pronoun. Kalau kita lihat di petanya tadi, subjek pronoun itu ini. Nah, berarti ini semua itu hanya boleh berada di sebelum verb. Yang ini, yang di depan ini. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Coba kita lihat di sini. For me. Nah, dia muncul setelah preposisi. Tadi kan muncul ya, ada soal yang menggunakan for it gitu ya. Nah, berarti ini sudah benar. Di sini kan objeknya, namanya objek pronoun. Jadi karena namanya objek, berarti dia bisa muncul setelah verb atau setelah preposisi. Itu fungsinya dari si for ini. Jadi me yang ini di objek pronoun ini hanya bisa muncul setelah verb atau setelah si preposisi kata depan di sini.
Nah, myself itu bisa berdiri sendiri dia untuk menunjukkan makna bahwasanya itu dirinya sendiri. Jadi nggak ada nonnya sampingnya, myself gitu doang. Nah, itu ya di sini ya tadi. Oh, sorry, myself-nya harus digandeng ya, teman-teman. Saya salah nulis ini. Harus digandeng myself, herself gitu ya. Because this book is mine. Nah, jadi maknanya ini sama dengan si my book ini. Buku, karena buku ini adalah milikku. Jadi nggak perlu ditulis lagi nonnya karena ini sudah bermakna milikku di sini. Nah, gitu. Jadi nanti ketika di soal TOEFL juga sama. Oh, mine itu kalau berada di belakang nggak perlu diikuti nonnya. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata ini pernah saya pelajari itu dari SMP loh. Dari SMP ya. Saya menemukan guru saya itu menggunakan nyanyian ini ketika mengajar pronoun. Ternyata saya gunakan juga saya terapkan di TOEFL. Itu bisa gitu. It works. Ternyata it works. Saya menggunakan nyanyian ini. I bring my book for me myself because this book is mine gitu. Nanti coba aja yang di pronoun ini, pronoun type-nya ini. Nah, gitu ya. Cukup jelas penjelasan saya? Jelas, Sir. Ya, cukup jelas ya. Karena sudah waktunya sudah mulai habis ya 10.29 ya. Setelah ini 10.30. Jadi untuk pembahasan structure sementara saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Teman-teman, jika nanti ada pertanyaan jangan ragu atau sungkan ya, karena ini kelasnya teman-teman gitu ya. Saya di sini memfasilitasi teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apapun yang ada di grammar ataupun soal ya ini di modul di soal yang teman-teman punya, tanyakan langsung ke saya atau di grup ya. Miss Caca juga, Mr. Sarul, dan teman-teman yang lain yang mungkin pagi ada yang kelas ataupun masih ada kerja ya. Jadi nanti akan kita evaluasi di periode 10, rencana akan kita laksanakan periode 10 itu pada malam hari gitu ya. Supaya teman-teman semua banyak yang ikut. Jadi ya teman-teman ya, thank you very much for today. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Okay, thank you very much. And the last, before we close our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Okay, amin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Thank you, sir. Okay, Sir. okay, anytime.